Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik ya, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan ya materi mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan pokok bahasan bidang ilmu kesehatan lingkungan ya. Sebelumnya di minggu kemarin ya sudah saya sampaikan secara sekilas ya ruang lingkup bidang ilmu kesehatan masyarakat ya, salah satunya adalah bidang ilmu kesehatan lingkungan. Nah, pada pertemuan hari ini ya, apa saja yang akan saya sampaikan? Ya, di sini terkait dengan definisi kesehatan lingkungan dan ruang lingkup daripada ilmu kesehatan lingkungan itu sendiri. Baik, langsung saja ya. Nah, ini masih ingat ya ada ya bahwasanya status kesehatan atau derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh ada 4 faktor ya, ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Ya, di mana lingkungan ini ya setiap orang ya setiap individu tentunya pasti ya tidak bisa lepas dari yang namanya pengaruh daripada lingkungan dalam hidup sehari-hari. Ya. Nah, di sini masalah kesehatan lingkungan ya atau masalah kesehatan pada umumnya ya adalah suatu masalah yang sangat kompleks ya. Kemarin bahwasanya masalah kesehatan itu ternyata disebabkan oleh banyak hal ya yang saling berkaitan ya, dengan masalah-masalah lain di luar masalah kesehatan itu sendiri ya. Nah, demikian pula dengan upaya pemecahan masalahnya ya harus bisa melihat ya apa sih penyebabnya ya, apakah dari aspek lingkungan, apakah dari aspek perilaku ya ataukah dari faktor-faktor lain ya. Nah, di sini kesehatan lingkungan ya pada hakikatnya adalah suatu kondisi ya atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal ya. Nah, di sini apa sih ruang lingkup daripada kesehatan lingkungan ya? Ada beberapa. Yang pertama terkait dengan housing ya. Kemudian ada penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, kemudian pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah ya. Baik, yang pertama adalah terkait dengan housing ataupun perumahan ya. Ya, siapa sih yang tidak punya rumah? Ya, bagaimana pengaruh rumah terhadap eh, kondisi kesehatan eh, penghuninya gitu kan ya. Nah, ini rumah merupakan salah satu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia. Ya, setiap hari, setiap waktu kita berada di rumah misalnya. Ya, agar tetap sehat, ya maka rumah itu pun harus dalam kondisi yang optimal, dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Rumah adalah salah satu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia ya atau tempat tinggal manusia ya. Nah, tentunya dari waktu ke waktu ya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman terus mengalami perkembangan ya. Dulu mungkin kalau zaman zaman manusia purba misalnya ya, ada deh pernah belajar sejarah mungkin masih ingat ya. Jadi manusia itu tinggal di gua-gua ya, kemudian berkembang mendirikan rumah atau tempat tinggal di hutan-hutan ya di pohon misalnya ya. Kemudian sampai saat ini juga manusia sudah bisa membangun rumah ya atau tempat tinggalnya ya bahkan di zaman modern ini berbagai macam bentuk rumah ya dari murah ya dari rumah yang sederhana misalnya ya bahkan sampai yang eh, desain yang terbaru misalkan ya yang sangat modern misalnya. Nah, tentunya rumah ini ya dipengaruhi oleh masing-masing eh, kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut ya dari bentuk model mungkin ya kemudian fungsinya gitu kan ya. Nah, bagaimana supaya orang yang ada di dalamnya itu ya eh, siapapun ya, supaya bisa tetap eh, sehat ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah rumah. Faktor itu apa saja sih ya? Yang pertama adalah faktor lingkungan ya, baik lingkungan fisik, lingkungan biologi ya, maupun lingkungan sosial. Nah, tuh ya. Jadi
agak agak banyak juga ya persyaratan dari lingkungan fisik, biologi maupun lingkungan sosial. Apa sih maksudnya di sini? Jadi ketika membangun sebuah rumah harus memperhatikan tempat tinggal di mana rumah itu didirikan. Ya, apakah di daerah yang rawan eh, bencana misalnya, ya baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, misalkan di tepi pantai, ya di desa atau di kota, ya di daerah yang dingin ataukah di daerah yang panas, ya, apakah dekat dengan eh, gunung Merapi misalnya, ya, ataupun potensi banjir atau gempa. Nah ini juga secara fisik tentunya harus kita ketahui ya lokasi secara fisiknya kira-kira yang aman di mana misalnya, ya. Atau juga misalkan dilihat dari segi apa namanya di desa atau di kota gitu kan ya. Tentunya di desa dengan di kota dari aspek sosial budaya akan berbeda, ya. Mungkin kalau di desa ya melihat pada umumnya ya biasanya rumah-rumah itu kan eh, bentuknya itu tidak tidak jauh berbeda ya sesuai dengan kondisi sosial budaya di masyarakat, ya. Nah, termasuk lokasi kemudian menghadap ke mana gitu ya, menghadap ke barat, ke timur, misalnya ke utara. Nah, itu aspek-aspek seperti itu dalam mendirikan rumah ya. Eh, biasanya orang sampai memperhatikan sedetail sedetail itu, ya. Kemudian kalau misalnya rumahnya berada di lokasi yang katakanlah sering terjadi gempa ya, maka seperti di Jepang misalnya, maka bahan-bahan yang dibuat pun ya eh, terutama dari bahan-bahan yang ringan, ya, yang kokoh ya. Jadi ketika ada gempa, ada getaran itu tidak ambruk ataupun tidak retak, ya, sehingga masih kokoh, masih bisa melindungi eh, orang yang berada di dalamnya, ya. Termasuk tadi rumah pun harus bisa melindungi penghuninya dari eh, serangan fisik misalnya ya, dari dari sinar matahari misalnya, dari hujan misalnya, ataupun adanya binatang-binatang buas. Kemudian faktor yang kedua adalah tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, ya. Tadi secara fisik, secara biologis, secara sosial, ya. Sekarang bagaimana tingkat kemampuan ekonomi masyarakat? Nah, ini dimaksudkan bahwasanya ya rumah itu dibangun berdasarkan kemampuan keuangan penghuninya. Ya, maka apa? Ya, bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di daerah sekitar, ya seperti bambu, kayu, ya. Ini kalau di pedesaan, ya kadang rumah itu ya kita bisa memanfaatkan eh, sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian bagaimana pemeliharaannya, ya. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Ya, jadi rumah yang sehat tidak harus yang mewah, tetapi tadi salah satu adalah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang ada. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, apa sih maksudnya di sini ya? Nah, saat ini teknologi perumahan sudah begitu pesat ya teknologinya, ya, sangat mahal, bahkan kadang-kadang tidak dimengerti oleh masyarakat kita, ya. Desaan misalnya, ya, kita lihat rumah-rumah sederhana yang mempunyai teknologi perumahan sendiri, yang mempunyai eh, ciri khas ya turun temurun ya, di dalam penerapan teknologi tepat guna ya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut misalnya. Contoh misalnya di sini ya ada rumah limasan ya yang terbuat dari dinding dan atapnya dari daun rumbia ya yang dihuni oleh orang-orang yang memang kemampuannya sejauh itu ya pada saat itu bisa dipertahankan ya. Hanya mungkin beberapa aspek tertentu ya seperti ventilasi yang belum bisa diaplikasikan di dalam rumah model seperti limasan itu, ya. Jadi perlu ada modifikasi sebetulnya ya untuk uh, menciptakan rumah yang sehat, ya. Kemudian yang keempat, nah, ini adalah terkait dengan adanya peraturan, ya, khususnya di daerah perkotaan ini ya menyangkut tata guna lahan. Ya. Jadi kalau di daerah-daerah kota sudah padat, orang sembarang membuat rumah kadang ya di bantaran sungai, di tepi
sungai misalnya ya. Nah, itu tentunya akan membahayakan penghuninya. Ya, sudah tentu itu nanti akan menimbulkan problem tersendiri. Ya, jadi harus diatur ya penataannya. Kemudian selanjutnya ya, nah bagaimana dengan rumah yang sehat? Ya, ada syarat-syarat rumah sehat. Nah, yang pertama adalah dilihat dari bahan bangunan, kemudian ventilasi, ya, aspek pencahayaan, luas bangunan dan fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan bahan bangunan. Ya. Bahan bangunan itu ada lantai, dinding, atap, ya. Kemudian bahan-bahan lain misalnya. Ya. Nah di sini misalnya lantai, ya, atau apa namanya ubin ya, nah, adalah harus kedap air ya, jadi tidak becek misalnya ketika musim penghujan dan tidak berdebu ketika musim kemarau. Ya, mungkin kalau di desa-desa rumah masih ada yang lantainya terbuat dari kayu misalnya. Ya. Nah itu pun ya tidak mengapa karena asalkan tadi ya tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak lembab ataupun tidak basah pada musim penghujan. Ya. Kemudian lantai pun eh, dapat dibersihkan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini mengapa sih harus tidak berdebu? Mengapa harus tidak tidak boleh lembab? Ya karena tadi ya kondisi berdebu, kondisi yang lembab itu bisa menimbulkan si agent penyakit itu berkembang biak di sana. Ya. Kemudian selanjutnya lantai, dinding, ya, tembok juga sama di sini ya. Bagaimana tembok yang cocok? Tentunya tidak berdebu, tidak lembab, ya, ada jendela, ya, ada lubang ventilasi, ya. Kemudian ada penerangan secara alamiah misalnya. Ya. Tembok atau beton lebih baik misalnya, tapi kalaupun di pedesaan ya, kalaupun dari rumah misalnya dari kayu misalkan rumahnya ataupun dari bilik ya upayakan tadi ya satu misalnya harus di tembok tersebut harus ada eh, ventilasi ataupun keluar masuknya cahaya ya sehingga di dalamnya itu tidak lembab. Kemudian genteng ya bahan bangunan yang lain adalah genteng ya dipakai baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan ya ini tentunya akan disesuaikan dengan tadi tingkat kemampuan ekonomi masyarakat ya yang digunakan misalnya ada masyarakat pedesaan yang tidak mampu ya bisa menggunakan daunan misalnya tapi saat ini sudah entah ya kalau di daerah-daerah terpencil ya sekarang sudah banyak menggunakan seng ya ataupun baja ringan ya. Nah, kemudian genteng ini tentunya harus diperhatikan juga ya ini karena tadi terkait dengan ventilasi juga dengan tembok juga ya jangan sampai bahan yang digunakan itu menimbulkan suhu yang terlalu panas di dalam rumah ya kalaupun terpaksa menggunakan bahan tersebut ya tadi harus di desain sedemikian rupa sehingga ada sirkulasi udara yang masuk ya. Kemudian selanjutnya ya, tadi lantai, dinding, atap, kemudian lain-lain misalnya ya bahan-bahan kayak tiang ya ataupun eh, kayu ya yang digunakan di dalam rumah misalnya ya, untuk penyangga genteng itu usahakan eh, tidak menjadi sarang tikus katakanlah ya ataupun apa namanya hewan-hewan lain yang bisa membahayakan penghuni rumah. Selanjutnya syarat-syarat rumah sehat yang kedua adalah ventilasi. Ya, ini ventilasi secara garis besar dibedakan menjadi ventilasi alami dan ventilasi buatan. Apa sih fungsinya? Ya, coba adik-adik kalau misalkan di rumah, ya kamar atau rumahnya ventilasinya tidak ada misalkan atau ada tapi tidak pernah dibuka. Ya, nah apa yang adik-adik rasakan dengan kondisi seperti itu? Ya, tentunya yang pertama berfungsi ya untuk menjaga agar aliran udara di dalam rumah ya, agar tetap segar ya adanya keseimbangan oksigen yang masuk ya yang diperlukan oleh manusia ya
oleh seluruh penghuni rumah agar tetap terjaga, ya. Kemudian adanya juga sirkulasi itu keluar masuk, ya, sehingga apa, ya, sehingga eh, udara di dalam rumah itu akan tetap terjaga atau akan tetap segar. Nah, bagaimana jika kurang, ya, maka akan menimbulkan kelembaban ataupun udara dalam ruangan itu akan naik, ya, karena terjadinya proses penguapan, ya, dari mana, dari tubuh manusia, ya. Tentunya kelembaban ini menjadi media yang baik untuk kuman-kuman ataupun agen-agen penyakit, ya, dalam berkembang biak. Kemudian yang kedua, ya, nah, ventilasi juga adalah untuk membebaskan udara, ya, udara ruangan dari bakteri-bakteri, ya, ataupun agent penyakit, ya, supaya terbawa oleh aliran udara, ya, keluar, ya, kena sinar matahari misalnya, jadi mati, ya, bakteri ataupun kuman-kuman tersebut, ya. Kemudian ventilasi tadi disebutkan ada yang alamiah dan ada yang buatan, ya. Yang alamiah itu yang seperti apa sih, ya. Nah, di mana aliran udara yang terjadi di dalam ruangan terjadi secara alamiah melalui jendela ataupun pintu, ya. Pintu dibuka, jendela juga dibuka, ya. Jendela ada yang aktif ada yang pasif, ya. Kalau yang bisa dibuka itu misalnya yang aktif, ya, ada juga jendela yang cuma kaca tapi nggak bisa dibuka gitu kan, jadi cahaya bisa masuk, ya. Nah, kemudian yang alamiah ini, ya, tidak menggunakan apa namanya, listrik misalnya, ya. Tapi kalau yang ventilasi buatan misalnya menggunakan alat-alat khusus untuk mengalirkan udara, ya, misalnya kipas angin, ya, mesin penghisap udara, ya. Nah, itu bedanya. Yang penting pada prinsipnya ada sirkulasi udara uh, keluar masuk supaya di dalam rumah itu tetap segar. Kemudian yang ketiga, syarat rumah yang sehat adalah cahaya. Ya, rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, ya, tidak kurang dan tidak terlalu banyak, ya. Terlalu redup juga tadi kelembaban, kalau uh, terlalu banyak, ya, coba ada kalau di dalam ruangan ternyata, ya, itu akan menimbulkan panas, ya, di dalam ruangan itu, ya. Nah, kurangnya cahaya yang masuk ke dalam rumah ini, ya, terutama cahaya matahari, ya, di samping kurang nyaman juga merupakan media ataupun tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya eh, bibit penyakit, ya. Namun sebaliknya, ya, kalau terlalu banyak dalam rumah akan menyebabkan silau, ya, atau kondisi yang tidak nyaman sehingga dapat merusak mata, ya. Nah, di sini pencahayaan juga sama, dibedakan menjadi dua, ada yang alamiah dan ada yang buatan, ya. Nah, alamiah misalnya cahaya matahari, ya, ini sangat penting, ya, karena dapat membunuh bakteri ataupun kuman-kuman patogen misalnya, ya, bakteri penyebab tuberkulosis, ya. Nah, oleh karenanya bahwasanya rumah yang sehat itu harus mempunyai jalan masuknya cahaya yang cukup. Berapa sih jalan masuknya cahaya yang cukup itu? Ya, sekurang-kurangnya antara 15 sampai 20% dari luas lantai yang terdapat di dalam ruangan rumah. Jadi tinggal hitung saja misalkan luasnya berapa. Kalau di kamar, ya, ya, ventilasinya kurang lebih antara 15 sampai 20% dari luas lantai yang ada di ruangan tersebut. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan di dalam membuat jendela, usahakan supaya apa? Supaya sinar matahari dapat langsung masuk ke dalam ruangan, ya, tidak terhalang oleh bangunan-bangunan lain, ya. Jadi ventilasi itu selain untuk sirkulasi udara juga sebagai jalan masuknya cahaya. Nah, penempatannya tentunya harus diperhatikan, ya. Mungkin kalau orang pedesaan itu kan untuk membangun rumah itu harus melihat tadi, ya, harus menghadap kemana misalnya. Nah, itu sebetulnya uh, mengacu kepada tadi, ya, agar supaya matahari pagi misalnya itu bisa masuk ke dalam uh, rumah, ya, bisa menyinari rumah tersebut, ya. Bisa juga misalkan dengan menggunakan genteng kaca, ya, nah, ataupun melubangi genteng yang biasa
pada waktu pembuatannya ya. Kemudian menutupnya dengan kaca. Sekarang sudah mulai modern ya, material yang digunakan misalnya yang berbentuk bisa kaca ya ataupun fiber ya, yang memungkinkan cahaya itu bisa tembus masuk ke dalam rumah. Kemudian yang kedua adalah cahaya buatan ya, menggunakan listrik ya, menggunakan minyak tanah misalnya kalau zaman dulu ya, ya supaya di dalam ruangan tetap terang ya. Kemudian yang keempat adalah luas bangunan rumah ya. Nah, di sini luas bangunan rumah mengapa sih menjadi syarat rumah yang sehat ya, kalau ada di rumah berdesak-desakan kira-kira nyaman atau tidak gitu kan. Ya, kalau terlalu padat ya maka transmisi kalau ada yang sakit akan cepat menular ke yang lain misalnya ya. Nah, luas bangunan ya yang sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya. Ya, artinya di sini luas lantai harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Ya, luas bangunan pun tidak sebanding dengan penghuninya, maka akan menyebabkan tadi desak-desakan ya atau overcrowded ya. Kenapa? Orang nanti akan rebutan oksigen gitu ya. Hal ini tidak sehat karena tadi menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen ya. Nah, apalagi misalkan ada yang sakit di dalamnya ya. Nah, berapa sih luas bangunan yang optimum di sini ya, antara 2,5 sampai 3 meter persegi untuk setiap orang ya, untuk setiap anggota keluarga ya. Nah, yang terakhir adalah syarat-syarat rumah yang sehat adalah fasilitas di dalam rumah ya, adanya air bersih ya, pembuangan kotoran, air limbah, air bekas, pembuangan sampah, dapur dan ruang berkumpul keluarga ya, ataupun terkait dengan penempatan barang-barang yang tidak terpakai biasanya ada gudang ya, yang merupakan tempat penyimpanan hasil panen misalnya kalau di pedesaan, atau kalau di kota untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai misalnya ya, ataupun stok makanan misalnya ya, ataukah perabot-perabot rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang menjadi perhatian di sini biasanya kalau di pedesaan itu ada suka eh, kandang ternak ya. Ya. Kandang ternak ini eh, mungkin kalau di pedesaan bisa kita lihat ya, kadang-kadang kandang ternak tersebut disimpan di dalam rumah ya. Nah, ini tentunya tidak sehat karena apa? Karena kandang ternak merupakan sumber penyakit ya. Dari segi estetika pun ya tidak tidak baik ya, menimbulkan bau misalnya, apalagi dari segi kesehatan ya. Boleh tidak sih ya, boleh, tapi harus terpisah dari tempat tinggal ya, dibikinkan sendiri ya, tentunya seperti itu. Nah, itu perumahan atau housing ya. Kemudian selanjutnya ruang lingkup daripada bidang ilmu kesehatan lingkungan adalah penyediaan air bersih